semua, balik lagi sama aku Azulia Syikani. Udah lama banget ya kita gak ketemu dan akhirnya balik lagi di Jejak Lintas Profesi. Nah teman-teman, alhamdulillah aku di sini berkesempatan untuk ketemu sama Bu Dokter Reni. Nah Ibu Dokter ini owner dari Klinik Fahira. Pasti kalian gak asing dari Klinik Fahira ini karena cabang-cabangnya udah lumayan banyak di daerah-daerah Manggarai, Tebet, dan Jabodetabek. Yang paling menarik itu Bu Dokter Reni adalah alumni SMPN Negeri 33 Jakarta. Oke, aku semangat banget nih Bu Dokter. Aku izin tanya-tanya sedikit ya. Pertama, aku di sini mau nanya-nanya sedikit sama Bu Reni. Kan Ibu Reni, Bu Dokter Reni ini alumni 33. Angkatan tahun? Saya lulus tahun 1998. Nah gitu teman-teman. Nah Ibu Reni ini yang mempunyai klinik Fahira. Nah karena mempunyai klinik Fahira ini, kan juga klinik Fahira ada dekat rumah aku juga penasaran, aku pengen nanya. Aku pengen nanya kenapa klinik itu bisa namanya Fahira? Simple aja, Fahira itu sebetulnya nama anak saya. Oh. Jadi waktu itu saya baru melahirkan kira-kira 7 bulan, terus membuka suatu layanan kesehatan, ya sudah Bismillah, namanya disamakan dengan nama anak saya. Yang pertama. Fahira itu pertama berdirinya pada saat kapan, tahun berapa? Klinik Fahira pertama kali didirikan pada tahun 2009. Itu yang pertama kali di Pasar Rumput di Jalan Menteng Wadas Timur. Itu pertama kali Klinik Fahira yang pertama. Berarti pas lahir kayak beberapa lama kemudian langsung didirikan. Betul. Jadi dulu setelah lulus jadi dokter, seperti biasa saya praktek di beberapa klinik, di rumah sakit gitu ya. Lalu punya anak dan kemudian berpikir gimana ya, sedih gitu, kayaknya sering meninggalkan anak bekerja. Jadi berpikir bagaimana caranya tetap kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, tetap bisa mengabdi menolong orang, tapi juga tetap bisa ngurus rumah tangga dan anak-anak. Jadi mulailah terpikir untuk membuka sendiri sebuah layanan kesehatan yang memang bisa dijangkau dan bisa sekaligus bisa mengurus rumah tangga. Klinik Fahira itu udah ada sekitar berapa cabang atau berapa daerah? Jadi sekarang Klinik Fahira alhamdulillah baru ada 8 cabang di Jabodetabek. Untuk daerahnya tadi ya ada di Jakarta Selatan, ada di Depok, ada di Bekasi, ya sekitar itu sih masih Kayak Mas Jabodetabek. Kan pasti dan jadi dokter itu kan pasti ada tahap-tahap sekolahnya. Nah kita yang angkatan 2023 ini mau ke SMA, aku mau nanya tahap-tahap sekolah untuk jadi dokter itu gimana? Ya, jadi itulah dia. Jadi mungkin seperti adik-adik di sini semua ya. Jadi dulu kakak juga di SMP 33 sekolah seperti biasa, gitu sekolah SMP, SMA. Tapi memang sudah dari kecil tuh sudah niat gitu ya, sudah cita-cita mau jadi dokter. Memang kebetulan saya orangnya fokus. Kalau ingin tujuan cita-cita tertentu tuh fokus gitu ya. Intinya fokus, niat, bismillah dalam hati, insya Allah bisa tercapai. Jadi kita niatkan dulu apapun cita-cita kita nanti ke depannya, niatkan semua untuk ibadah. Kita niatkan untuk bermanfaat untuk orang banyak, dan apapun cita-cita kita, niatkan bahwa kita ingin jadi orang yang baik. Seperti itu. Jadi setelah niat kita berdoa, tapi tidak hanya kita berdoa, harus berusaha. Pastinya belajar, disiplin, komitmen, waktunya sekolah, waktunya bimbingan belajar, waktunya main, ada waktunya kita bermain juga ada, jadi tetap harus seimbang. Jadi seperti biasa sekolah SMP, SMA, belum mulai masuk perguruan tinggi, juga sudah mulai fokus gitu ya, perguruan tinggi, masuk di alhamdulillah masuk di kedokteran, fakultas kedokteran, lalu yang terus meskipun sudah masuk di perguruan tinggi fakultas kedokteran, terus belajar semaksimal mungkin, berusaha memberikan yang terbaik, niatkan juga untuk kembali ke orang tua. Alhamdulillah
selesai tepat waktu dan sudah bisa mulai mengamalkan ilmu yang kita pelajari untuk bisa diamalkan bisa diterapkan di masyarakat. Kira-kira dari kuliah itu sampai benar-benar ujungnya jadi dokter itu berapa tahun? Kalau waktu angkatan kami tuh lebih lama ya. Kalau sekarang mungkin 6 tahun sudah selesai. Waktu kemarin tuh karena koasnya itu 3 tahun, jadi kira-kira 7 tahun selesai. Jadi memang 7 tahun selesai. Sekarang sudah dipangkas lagi, sudah dipadatkan lagi kalau sekarang. Tapi waktu itu pas pendaftaran tuh masih 7 tahun. Udah lama ya. Kendala yang biasanya terjadi pada saat sekolah atau pada saat belajar, atau pada saat tahap-tahap dan juga pada saat Ibu dokter udah jadi dokter sekarang, apa aja kendalanya? Kendala sebenarnya yang paling besar itu adalah kalau zaman kuliah ya zaman sekolah adalah diri sendiri. Itu sebenarnya kendala terbesar. Jadi saat kita mau mengerjakan tugas, mau belajar, itu pasti ada rasa-rasa nanti aja. Jadi sebenarnya tuh kendala di diri kita sendiri gitu ya. Niat Rasa malasnya ya. ya, nggak bilang malas sih, tapi dari diri sendiri suka menunda. Jadi kalau malas mungkin kita sedikit menghilangkan bahasa-bahasa yang negatif di diri. Jadi kita mulai sekarang bicarakan tuh yang oke, positif. Jadi rasa yang menunda tuh pasti ada. Rasa yang menunda, nanti aja. Nah, itu sebenarnya kendala gitu ya. Tapi kalau kita tahu kendala di diri kita, ya kita bisa mengatasinya gitu kan. Pertama itu dari diri sendiri, suka menunda, lalu ya ada rasa ingin main-main gitu ya sama teman-teman, atau nantilah gitu kerja tugasnya nanti. Tapi kita kan harus punya tanggung jawab ya, dari mulai kecil, dari mulai sekolah juga sudah biasa kan tanggung jawab, tugas selesai dan selesaikan dulu, setelah itu boleh gitu. Lebih ke arah disiplin yang pasti gitu. Jadi untuk menunda itu sebisa mungkin dikurangi, tapi memang itu pasti ada kan pengen ini itu gitu ya. Jadi paling kendala terbesar adalah diri sendiri, suka menunda. Plan atau tujuan selanjutnya untuk kedepannya mau seperti apa ya? Jadi memang dokter itu tidak hanya sampai selesai di dokter. Kita belajar itu seumur hidup. Apapun profesi kita tetap harus belajar seumur hidup kita. Ya, jadi kita Muslim itu kan memang punya kewajiban menuntut ilmu dari dua yang yang Tuhan. Jadi terus belajar. Jadi kemarin setelah lulus lulus dokter, bekerja, jadi kakak bilang sekolah lagi, kita sekolah lagi. Kan kalau dokter itu sekolahnya macam-macam lanjutnya ya, ada sekolah lanjut dengan spesialis, ada dokter manajemen, kemudian jadi kebetulan kakak kemarin ngambil sekolah lanjutnya S2 itu manajemen administrasi rumah sakit gitu ya. Jadi sekolah lagi 2 tahun memang khusus mengurusi manajemen per rumah sakit gitu. Jadi untuk mengembangkan bagaimanapun rumah sakit itu atau pelayanan kesehatan itu tetap harus di manage supaya bisa berjalan dengan baik. Insyaallah. Motivasi untuk untuk teman-teman anak 33 apa ya Bu Dokter? Motivasi, pasti semangat. Tetap semangat, apapun cita-cita silahkan, apapun cita-cita adik-adik di sini silahkan. Tidak ada yang profesi ini lebih baik dari ini, tidak ada. Semua profesi itu baik, yang penting satu niatkan kita ada, itu adalah ibadah. Niatkan kita ingin jadi sesuatu itu untuk ibadah dan bermanfaat untuk orang banyak. Jangan lupa, jadi apapun kita kelak, jadikanlah manusia baik. Jadi misalkan saya ingin jadi dokter, tapi saya ingin jadi dokter yang solehah, dokter yang baik, bermanfaat buat orang banyak. Kalau saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi polisi yang baik, yang bermanfaat untuk orang banyak gitu. Jadi karena sebaik-baik manusia adalah orang yang memiliki manfaat untuk orang banyak. Jadi apapun niat kita, apapun cita-cita kita, jadikan motivasi itu untuk membahagiakan orang banyak. Terus ya untuk menabung pahala ya, jadi tetap semangat menabung pahala, membahagiakan orang banyak, berbuat baik untuk orang banyak. Niatkan itu. Motivasinya adalah terus berdoa, restu orang tua tidak kalah penting.
Jadi mau jadi apapun kita jangan lupa cium tangan orang tua kita, minta restu, mah aku pengen jadi ini, mah aku pengen jadi ini, doakan ya gitu ya. Jadi doa, niat, restu orang tua, dan usaha yang maksimal. Usaha maksimal bisa pasti yakinkan sama diri kita sendiri, mau jadi apapun kita, insya Allah kita bisa mencapai. Tetap semangat. Catat teman-teman. Nah, semoga motivasi dari Bu Dokter ini bisa menjadi manfaat yang baik untuk anak 33 ataupun anak di luar sana. Kenapa untuk aku juga? Amin. Ya, makasih Bu Dokter. Sama sukses ya. Amin. Semua yang sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.